Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Farid Alzami MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Big Data, kelompok A126801. Perkenalkan, nama saya Ivana Aurelia Korina Wibowo dengan NIM A12 2021 06637. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya, yaitu klasterisasi segmentation data menggunakan algoritma K-means clustering, di mana tujuan klasterisasi ini adalah untuk mengelompokkan sekumpulan objek ke dalam beberapa kelompok atau klaster, sehingga objek-objek dalam satu klaster memiliki kesamaan tertentu dibandingkan dengan objek-objek di klaster lain. K-means clustering ini termasuk ke dalam unsupervised machine learning, di mana dataset belum diketahui labelnya, maka kita akan mengidentifikasi pola dari dataset yang akan kita teliti. Dataset ini memiliki 8 atribut, di mana atribut pertama adalah ID atau nomor unik dari customer, kemudian ada sex, jenis kelamin, marital status atau status perkawinan, age, umur, education atau pendidikan, kemudian income atau pendapatan, occupation pekerjaan, dan yang terakhir adalah settlement size atau ukuran tempat tinggal. Tahapan pertama, kita melakukan load Google Drive atau mengkoneksikan Google Drive dengan Google Colab. Kemudian, kita melakukan load library dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Yang pertama adalah NumPy atau library untuk operasi matematika dan array multidimensi. Kemudian Pandas, yaitu library untuk memanipulasi dan analisis data, terutama data frame. Kemudian ada Matplotlib, yaitu untuk visualisasi data. Kemudian PyPlot, yaitu untuk digunakan pembuatan plot. Kemudian ada Matplotlib Colors Import, yaitu untuk membuat peta warna color map yang didefinisikan oleh daftar warna yang ditentukan. Kemudian ada Seaborn, yaitu untuk visualisasi data statistik. Kemudian ada sklearn, label encoder, standard scaler, dan PCA. Masing-masing sudah tertera tujuannya. Kemudian ada K-Elbow Visualizer, yaitu untuk membantu menentukan jumlah klaster optimal dengan melihat grafik elbow. Kemudian ada import K-means, yaitu algoritma yang akan kita gunakan. Kemudian ada import access 3D, yaitu modul untuk plotting dalam gambaran 3D. Selanjutnya ada sklearn import matrix, yaitu untuk mengevaluasi kinerja dari model clustering ini. Yang terakhir adalah import sys, yaitu untuk menangani opsi sistem dan input-output. Kemudian ada random seed 42, yaitu untuk mengatur generator angka acak dari NumPy. Selanjutnya, kita akan melakukan settings untuk display dari dataset ini, di mana kita akan men-setting semua kolom data akan ditampilkan tanpa dibatasi oleh beberapa kolom. Kemudian selanjutnya, kita akan melakukan load dataset, yaitu dengan mengkoneksikan Google Drive dan lokasi dari file tersebut. Selanjutnya, saya mendefinisikan file tersebut dengan data sama dengan pdret.csv dengan tujuan sebagai berikut dan tercetak number of data points 2000 yang menandakan banyaknya data adalah 2000. Langkah selanjutnya adalah meninjau data. Yang pertama, kita akan mengecek 5 data teratas menggunakan data head. Kemudian akan tampil 5 data teratas, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mengecek informasi data dari dataset ini, di mana menggunakan data.info, yaitu menunjukkan bahwa terdapat 2000 entry dari data ini dengan semua tipe data adalah integer. Selanjutnya, kita akan mendescribe data yang sudah kita punya ini. Ternyata dari data yang kita punya memiliki count sebanyak 2000, kemudian untuk age dengan rata-rata umur yaitu 35 dan umur yang maksimal adalah 76, sedangkan umur minimal dari data ini adalah umur 18. Dengan pendapatan income maksimal adalah
309, 364, kemudian dengan minimal pendapatan 35.832. Selanjutnya, kita akan mengecek missing value, yaitu menggunakan data is null sum, di mana ternyata tidak ada data yang missing value. Selanjutnya, kita akan melakukan cek data duplikat menggunakan data duplicated sum, di mana menghasilkan 0, yaitu tidak ada data yang duplikat. Pertama, saya akan melakukan pengecekan jumlah dari jenis kelamin yang ada di dataset ini. Ternyata ditemukan bahwa ada sebanyak 1086 perempuan dan 914 laki-laki. Selanjutnya, kita akan mengecek marital status atau status perkawinan, yaitu sejumlah 1007 single dan 993 non-single. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek umur dengan menggunakan data describe, yaitu ditunjukkan bahwa umur memiliki rata-rata sebanyak 35, kemudian minimal umurnya adalah 18 dan maksimal umurnya adalah 76. Selanjutnya kita akan mengecek pendidikan atau education, di mana di sini ditemukan bahwa ada sebanyak 1.386 high school, kemudian 291 university, 287 sebanyak other atau unknown, dan 36 yaitu graduate school. Selanjutnya kita akan mengecek dari pendapatan, yaitu ternyata ditemukan ada sebanyak rata-rata 120.954 dengan income max-nya 309.364 dan pendapat min-nya minimal yaitu 35.832. Selanjutnya kita akan melakukan count dari pekerjaan atau occupation, yaitu ditemukan bahwa sebanyak 1.113 yang merupakan skilled employee atau berketerampilan, kemudian ada 633 unemployed atau tidak berketerampilan, dan 254 yaitu yang self-employed dan high qualified. Selanjutnya kita akan melihat dari ukuran pemukiman, yaitu menggunakan data settlement size value counts, yaitu ditemukan bahwa adanya 989 yang tinggal pada small city, kemudian ada 544 yang tinggal pada mid-size city, dan 467 yang tinggal di big city. Selanjutnya adalah kita akan melakukan fitur engineering yang juga termasuk ke dalam ADA. Yang pertama adalah kita akan menambahkan fitur income group, di mana dari income group ini akan dikelompokkan menjadi beberapa bagian dari pendapatan. Saya menggunakan bins dengan rentang income sebagai berikut. Saya membagi menjadi 6 label, yaitu yang pertama ada very low, low, medium, high, very high, dan extremely high. Selanjutnya, saya menambahkan fitur kategori pendidikan, yaitu di mana 0 menjadi other, 1 menjadi high school, 2 university, dan 3 graduate school. Maka tampilannya sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menambahkan fitur marital status group, yaitu menggunakan replace, di mana 0 adalah single dan 1 adalah non-single, dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menambahkan fitur age group, yaitu akan di-grouping dari beberapa rentang usia yang relevan, dibagi menjadi 5 label, yaitu ada very young, middle age, senior, dan very senior. Selanjutnya, saya akan menambahkan fitur employment type, di mana 0 menunjukkan bahwa unemployed, 1 merupakan skilled employee, dan 2 adalah manajemen atau self-employee. Fitur selanjutnya, saya akan menambahkan settlement size kategori, di mana 0 merupakan small city, 1 merupakan mid-size city, dan 2 merupakan big city. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek informasi dari data yang kita miliki setelah kita tambahkan beberapa fitur. Ternyata ditemukan bahwa ada beberapa tipe data yang masih objek dan kategori belum integer, maka kita akan melakukan perubahan tipe data dengan menggunakan label encoder. Sebelum dilakukan pengembangan dengan label encoder,
kita akan mengecek terlebih dahulu kolom manakah yang termasuk kategorikal. Ternyata kolom yang termasuk kategorikal adalah education, marital status group, employment type, dan settlement size kategori. Selain itu juga ada income group dan age group yang termasuk ke dalam kategori. Maka akan kita definisikan label encoder sebagai berikut, yaitu ada income group, education level, marital status group, age group, employment type, dan settlement size kategori. Setelah diubah, maka akan di-print all features are now numerical, di mana seluruh fitur sudah berubah menjadi integer. Selanjutnya kita akan mengecek 5 data teratas menggunakan data.head. Kita akan mengecek apakah seluruh data sudah benar-benar terubah menjadi integer atau belum. Ternyata temuan menemukan bahwa seluruh data sudah berubah menjadi integer. Selanjutnya, kita akan melakukan visualisasi data, di mana pertama, saya akan memvisualisasikan distribusi jenis kelamin. Ditampilkan bahwa distribusi jenis kelamin 0 atau female lebih banyak daripada male, sebanyak 54,3 dan yang male adalah 45,7. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan distribusi dari status perkawinan yaitu marital status. Ternyata ditunjukkan bahwa status perkawinan ini memang beda tipis, yaitu 50,3 untuk single dan 49,6 untuk non-single. Selanjutnya adalah distribusi umur, di mana kita melihat lebih banyak berada di rentan umur 20-30 tahun, dengan garis density sebagai berikut. Selanjutnya adalah dilakukan visualisasi distribusi pendidikan menggunakan bar chart, yaitu sebagai berikut. Ditunjukkan bahwa dari dataset ini ternyata paling banyak berada di level 1 atau high school. Selanjutnya adalah kita melakukan distribusi penghasilan, di mana ternyata rentang distribusinya paling banyak adalah sebanyak 100.000 sampai 150.000. Kemudian selanjutnya kita melakukan visualisasi dari distribusi pekerjaan, di mana ditunjukkan paling banyak adalah label 1 atau merupakan pegawai yang terampil. Selanjutnya kita melakukan visualisasi dari distribusi ukuran kota, di mana ditunjukkan paling banyak adalah label 0 atau berasal dari small size. Setelah melakukan visualisasi data, selanjutnya kita akan mengecek kembali fitur yang telah kita buat, yaitu menggunakan correlation matrix dan menghasilkan gambar sebagai berikut, yang terlihat bahwa seluruh atribut saling berketerkaitan. Selanjutnya kita akan melakukan data preprocessing, di mana data yang kita miliki tidak memiliki duplikat dan tidak ada missing value, maka langsung saja kita cetak menggunakan data.head dan menampilkan sebagai berikut. Kemudian kita akan melakukan copy data, yaitu ds sama dengan data copy, untuk menyimpan dataset yang sudah kita buat paling terbaru. Selanjutnya, kita akan melakukan clustering tahap 1, yaitu melakukan Hopkins test, di mana di sini adalah tes kelayakan dari suatu dataset. Kita akan melakukan import dari scalar neighbors, import nearest neighbors, kemudian kita akan mendefinisikan Hopkins test sebagai berikut. Kemudian kita akan melakukan pengecekan hasil dari perhitungan Hopkins test ini, ternyata menghasilkan 0,9084 atau 90%. Maka temuan ditemukan karena nilai 0,90, maka sebenarnya dapat dilanjutkan langsung dengan Kamin clustering. Namun untuk kepentingan visualisasi, maka kita akan memakai dimensi reduction dari PCA. Maka kita akan mendefinisikan PCA sebagai berikut menggunakan kolom 1, kolom 2, dan kolom 3, dan menghasilkan count sebanyak 2000 yang sesuai dengan jumlah dari data yang kita punyai. Setelah kita mengaplikasikan PCA, kita akan melakukan proyeksi data secara 3 dimensi dalam dimensi reduksi sebagai berikut. Terlihat bahwa Hopkins test menunjukkan 90%, maka dimensi reduksi terlihat jelas bahwa perbatasan klasterisasi antar klaster terlihat secara jelas. Selanjutnya, kita akan melakukan clustering tahap 2, yaitu menggunakan K-elbow untuk menentukan hasil K yang terbaik.
yaitu menggunakan K-Elbow Visualizer yang ditampilkan sebagai berikut. Ditunjukkan bahwa elbow terbaik berada di nilai 5, maka keputusan yang saya ambil adalah menggunakan klasterisasi sebanyak 5 klaster. Selanjutnya, kita akan melakukan combine clustering dengan menggunakan N cluster sebanyak 5 sesuai dengan K-Elbow terbaik dengan random state 42. Kemudian akan mencetak data cluster dengan K-means fit predict. Selanjutnya, kita akan melihat berapa banyak jumlah data dari masing-masing klaster tersebut. Tunjukkan bahwa jumlah data pada masing-masing klaster yang pertama adalah klaster 3 sebanyak 471, kemudian klaster 1 445, klaster 4 sebanyak 436, klaster 0 sebanyak 396, klaster 2 sebanyak 292. Selanjutnya, kita akan melihat posisi klaster pada customer dengan mencetak ID dan klaster. Ditunjukkan ada sebanyak 2000 data, di mana beberapa contohnya adalah ID pertama masuk ke dalam klaster 2, kemudian ID kedua masuk ke dalam klaster 0, dan sebagainya hingga sebanyak 2000 data. Selanjutnya, kita akan melihat karakteristik dari tiap klaster dengan mencetak klaster in range 5 dan memprint dari describe antara klaster yang ditampilkan sebagai berikut, yaitu pertama ada klaster 0, kemudian ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan yang terakhir adalah klaster 4. Selanjutnya, kita akan melihat hasil distribusi dari clustering dengan menggunakan bar chart, yaitu sebagai berikut. Ditemukan bahwa ada temuan yang termasuk dalam klaster 0 sebanyak 356, kemudian klaster 1 445, klaster 2 292, klaster 3 471, dan klaster 4 436. Kemudian, kita akan melakukan distribusi pendapatan berdasarkan umur, yaitu didefinisikan sebagai scatter plot dengan sumbu X adalah age dan sumbu Y adalah income, dengan menggunakan data yang sudah kita klasterkan dan menghasilkan sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa data memiliki persebaran usia yang cukup banyak pada rentan usia kurang dari 20 tahun hingga 40 tahun. Dengan pendapatan yang cukup tinggi, yang dapat diasumsikan bahwa usia tersebut adalah usia produktif. Kemudian dapat kita distribusikan rata-rata usia berdasarkan klaster menggunakan box plot yang ditampilkan sebagai berikut, di mana klaster 0 memiliki usia rata-rata kurang dari 30 tahun, kemudian klaster 1 memiliki usia kurang dari 40 tahun, klaster 2 memiliki rentang usia kurang dari 60 tahun, kemudian klaster 3 memiliki rata-rata kurang dari 40 tahun, dan klaster 4 memiliki rentang usia rata-rata kurang dari 30 tahun. Kemudian kita akan melakukan visualisasi rata-rata pendidikan berdasarkan klaster yang telah kita buat. Di sini menunjukkan bahwa klaster 2 memiliki nilai paling tinggi yaitu bernilai 2. Selanjutnya, kita akan memvisualisasikan proporsi jenis kelamin berdasarkan klaster yang dapat ditunjukkan sebagai berikut. Terdapat temuan bahwa pada klaster 3 memiliki jenis kelamin tertinggi, yaitu pada jenis kelamin perempuan. Selanjutnya, akan menampilkan proporsi jumlah dari pekerjaan berdasarkan klaster yang ditunjukkan sebagai berikut, di mana 0 adalah tidak diketahui atau tidak bekerja, kemudian yang pertama atau 1 adalah terampil atau merupakan pegawai, dan yang kedua adalah karyawan berkualifikasi tinggi. Selanjutnya akan ditampilkan proporsi dari marital status dalam setiap klaster, di mana ada beberapa klaster yang memang tidak terisi oleh keduanya, atau salah satu saja, yaitu klaster 0, klaster 1, klaster 3, dan klaster 4. Kemudian setelah tadi kita membuat fitur income group atau membuat grup dari pendapatan,
maka kita dapat memvisualisasikan hasil income group ini berdasarkan klaster, di mana terdapat very low, low, medium, high, dan very high, dengan tampilan income group sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan memvisualisasikan hasil dari distribusi settlement size berdasarkan karakter, yaitu terlihat bahwa banyak sekali yang tinggal pada wilayah small size city, ditunjukkan pada klaster 1 dan klaster 4. Kemudian kita akan mendefinisikan dari segmentation, yaitu kita inputkan semua kolom yang telah kita buat dan menjadikan sebagai 6 clusters, kemudian divisualisasikan dengan join plot yang akan menghasilkan sebagai berikut. Yang pertama adalah fitur jenis kelamin dengan pendapatan, kemudian selanjutnya join plot antara marital status dengan income atau status perkawinan dengan pendapatan, kemudian umur dengan pendapatan, selanjutnya join plot antara pendidikan dengan pendapatan, kemudian pendapatan dengan pendapatan sangat berkaitan, kemudian ada occupation atau pekerjaan dengan pendapatan, dan kemudian ada settlement size atau ukuran tempat tinggal dengan pendapatan. Setelah kita lakukan klasterisasi menggunakan algoritma K-means, maka dapat menghasilkan beberapa kesimpulan terkait dengan hasil klasterisasi, di mana hasil klasterisasi dari klaster 0 merupakan orang yang memiliki umur rata-rata kurang dari 30 tahun dan pendidikan high school, kemudian lebih banyak jenis kelamin perempuan, banyak yang terampil, sedikit yang pengangguran, kemudian sebagian besar non-single dan pendapatan sedang. Selain itu juga banyak yang tinggal di mid-size city. Maka dari itu, kita dapat menerapkan strategi pemasaran yaitu dengan produk layanan yang sesuai dengan minat dan gaya hidup muda seperti pakaian trendy, gadget terbaru, atau layanan hiburan. Kemudian untuk promosi, kita dapat menggunakan sosial media dan influencer yang populer di kalangan anak muda untuk promosi, serta membuat konten yang berhubungan dengan tren terbaru. Untuk harga, akan mempertimbangkan strategi harga yang terjangkau dengan diskon atau penawaran khusus untuk menarik segmen ini. Untuk promosi tempatnya akan difokuskan pada promosi di kota menengah yang menjadi tempat tinggal mereka, yaitu mid-size city. Kemudian, untuk hasil klaster 1 ditemukan bahwa umur rata-ratanya adalah kurang dari 40 tahun, kemudian memiliki keterampilan rendah dan banyak pengangguran, lebih banyak populasi dari laki-laki dan lebih banyak yang tidak bekerja, sedikit yang terampil, sebagian besar single, pendapatan kurang, dan banyak yang tinggal di small city atau kota kecil. Maka dengan itu, kita akan menerapkan strategi promosi, menawarkan produk dengan harga yang sangat terjangkau dan opsi pembiayaan atau cicilan. Selanjutnya, fokus pada kebutuhan sehari-hari. Promosi yang selanjutnya adalah menggunakan kampanye lokal dan iklan radio untuk menjangkau pelanggan di kota kecil dan memberikan penawaran promosi atau potongan harga. Selanjutnya, kita dapat mengasumsikan bahwa harga dapat diprioritaskan harga yang kompetitif dan berikan nilai tambah seperti bonus atau hadiah kecil. Selanjutnya, kita akan melakukan fokus dari pemasaran, yaitu memfokuskan tempatnya di distribusi dan promosi di kota kecil tempat mereka tinggal. Untuk hasil dari klaster 2, didapatkan temuan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebanyakan mereka adalah berumur matang, kira-kira umur 30-50 tahun, kemudian pendidikannya adalah university dan lebih banyak populasi perempuannya, banyak yang terampil, pengangguran dan karyawan terkualifikasi sangat beda tipis. Kemudian, sebagian besar merupakan non-single dan memiliki income yang tinggi, serta persebaran tempat tinggalnya adalah merata antara small, mid-size, dan big city. Maka dari itu, kita akan melakukan strategi pemasaran dengan menawarkan produk premium dan eksklusif seperti barang mewah, layanan konsultasi pribadi, atau pengalaman kelas atas. Dengan strategi promosi tempat, yaitu mempertimbangkan kampanye yang menjangkau area lebih luas, termasuk kota besar dan kota menengah. Selanjutnya adalah hasil temuan dari klaster 3, yaitu terdapat sebagian besar berumur matang dengan keterampilan rendah dan lebih banyak populasi laki-laki,
sedikit pengangguran dan banyak terampil, serta sebagian besar single, income cukup tinggi dan sebagian besar tinggal di big city. Maka dari itu, kita akan melakukan strategi promosi, yaitu menawarkan produk yang sesuai dengan gaya hidup profesional, seperti pakaian formal, gadget canggih, atau layanan bisnis. Selanjutnya, melakukan promosi, yaitu dengan iklan di media digital dan platform yang banyak digunakan oleh profesional, dan dapat mempertimbangkan iklan di metro dan lokasi strategis di kota besar. Selanjutnya, untuk penetapan harga akan mempertimbangkan harga yang sedikit lebih tinggi dengan penekanan pada kualitas dan manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya, akan melakukan promosi juga pada tempat yang memfokuskan kampanye di kota besar dan daerah perkotaan di mana mereka tinggal. Sekian hasil dari analisa klasterisasi data segmentation menggunakan algoritma Cummins clustering. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.